Halo semuanya, kembali lagi bersama gue nih. Sorry guys, gue baru bisa upload lagi. Gue mau lanjutin drama Melayu yang kayaknya makin kesini tuh gue makin jatuh hati gitu dengan drama-drama Melayu. Tahu tak? Sampai-sampai nih kalau gue ngomong sendiri tuh ala-ala logat Melayu gitu. Episode 28, yang mana ini adalah episode terakhir dari cerita Es dan Ais. Setelah melewati banyak hal, dari mulai Es yang kecelakaan terus koma, lalu Ais yang dia tuh takut untuk ketemu sama keluarga besar Es sebab dia mendengar bahwa Es akan dijodohkan dengan Dalilah, yang mana Dalilah ini diperankan oleh Anna Jobling. Setelah Es bangun, ternyata dia tidak ingat kepada Ais. Dan ya, Ais memilih untuk pulang kampung, dan yang ternyata Es itu tuh pura-pura lupa dengan alasan takut kepada kedua orang tuanya yang memang sebelumnya ada masalah. Itulah sebabnya Es kabur dari rumah waktu itu. Pas kedua orang tua Es tahu bahwa Es sudah menikah dengan Ais tuh ditentangkan sama uminya tuh. Berbagai tentangan dari Umi terhadap hubungan Es dan Ais itu tuh semua karena hasutan Dalilah dan ibunya yang menyebalkan. Lanjut. Pak Su Anwar datang ke KL dan bekerja sama dengan Dalilah untuk mencelakakan Ais. Mereka membawa Ais ke tengah hutan. Entah apa coba tujuannya, heran gue sama mereka. Tujuannya tuh menurut gue kayak ngapain gitu, coba buang-buang waktu aja. Katanya Dalilah itu berencana untuk meminta kawin paksa dengan Es dan Pak Su Anwar. Entahlah, dia bisa-bisanya terobsesi sama adik iparnya sendiri. Wah, gila sih. Es yang berjalan pulang selepas rapat dengan abangnya berusaha menelpon Ais dan HP-nya yang sudah tidak aktif itu. Tiba-tiba Es yang melamun membayangkan tingkah aneh Ais beberapa hari terakhir, dan setelah dipikir-pikir, Es tuh baru ngeh, ternyata kayaknya Ais tuh tengah mengandung gitu. Dia melompat jingkrak-jingkrak. Comelnya. Dalilah yang tengah berdiri di luar gubuk, di tengah-tengah hutan, bersama Pak Su Anwar masuk ke dalam karena mendengar jeritan Ais di dalam dan mengucapkan hal-hal keji. Cocok tuh emang mereka berdua nikah. Ih, geramnya. Sedangkan di sisi lain, Es yang dengan senangnya datang ke kafe sambil membawa bunga, dan ternyata ada Ami, adiknya yang juga mau ke kafe. Dia langsung menggoda Angah yang tengah jatuh cinta itu membawa bunga untuk Ais. Namun dari dalam kafe, para pegawai lari dan mengatakan bahwa Ais menghilang. Di sisi lain, Ais tengah berusaha melepaskan ikatan dia dan mencoba kabur namun ketahuan oleh Dalilah dan Pak Su. Ais yang melawan dan mengatakan pembunuh kepada Pak Su sebab Mak Sujiha meninggal selepas dipukul oleh Pak Su. Ais yang langsung ditampar dan dijedotkan tuh ke kayu sampai berdarah dan pingsan. Di sisi yang lain, Es di depan keluarganya dengan raut wajah yang putus asa. Oh Tuhan, gue tuh bener-bener baper kalau lihat cowok terus kayak gini tuh, gimana ya? Dalilah dan Pak Su Anwar ketahuan tengah memperhatikan kafe milik Es, yang berarti mereka diduga melakukan kerjasama. Itu menurut Abang Long dan Es. Siang-siang ada yang datang ke rumah Dalilah dan petugas itu mengatakan bahwa Dalilah terlibat dalam hilangnya Ais. Nah loh, mampus kan? Emang udah enak gitu hidup tenang, malah cari gara-gara. Besoknya di kafe tengah berbincang pasal Ais antara Es, abangnya, Nadia, dan Kawati. Namun tiba-tiba Nadia mengatakan bahwa mereka bisa melacak lokasinya di mana
Sebab dulu HP yang baru dibelikan Es itu disambungkan dengan laptop. Setelah dilihat, ternyata ketemu tuh lokasinya. Mereka langsung pergi ke tengah hutan dan mencari Ais. Saat perjalanan mencari Ais, Es menemukan tas dan dompet milik Ais, sontak Es panik. Dan tak lama, Ais ditemukan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa dan diobati oleh dokter, Ais banyak kehilangan darah sekaligus kandungannya. Yap, benar tebakannya. Ais tengah mengandung. Di situ kalau gue madah geram dan menyalahkan Dalilah juga Pak Su. Namun baiknya mereka tetap menyadari bahwa itu belum rezeki mereka aja. Ais yang meminta maaf kepada Es sebab tak memberitahu sejak awal kalau ia tengah hamil. Namun Es tidak menyalahkan melainkan menguatkan. Mau juga suami ke Es. Nah loh, Dalilah mau makan aja harus sembunyi-sembunyi. Terus ketemu nih sama Pak Su. Dan Dalilah berusaha kabur dari Pak Su dan mereka pakai adegan kejar-kejaran segala. Terus mereka ketabrak deh. Masuk penjara, sumpah. Ini emang sinetron banget, tapi gue yang ngikutin dari episode 1 sampai episode 28 tuh puas hati gue tuh. Makanya hidup tuh jangan nyakitin hidup orang gitu loh. Sabar. Es dan Ais mah lagi suap-suapan tuh di rumah sakit. Buah dari kebaikan dan keikhlasan. Es tuh membawa banyak sekali kebaikan sih menurut gue. Ami juga cinlok kan sama pegawainya Es Ijad dan kayaknya abangnya juga akan cinlok deh sama Nadia, entahlah. Es dan Ais tengah menikmati suasana di pantai di kampung halaman Ais. Pas Ais duduk, Es merajuk melihatkan tes kehamilan yang disembunyikan Ais dengan niat ngasih surprise. Ais hamil lagi guys. Di detik-detik terakhir, Es dan Ais datang ke kafe yang mana sudah berbadan besar. Jujur entah kenapa adegan itu tuh membuat gue lebih kayak bikin mewek. Kayak terharu aja gitu setelah perjuangan panjang, finally Ijad mengatakan bahwa ada yang mencarinya dan ternyata dia adalah pria yang dulu sempat ditemui Ais saat pria ini dan Es koma. Ya. Ais bisa melihat Ruh. Kisah cinta Es dan Ais wajib banget kalian untuk tonton. Apalagi kalian yang sedang mengalami trust issue, sedang dalam kondisi terpuruk. Gak apa-apa kok yang happy juga boleh. Di akhir kalimat, Ais mengatakan setelah panjangnya sakit dan cobaan yang dia hadapi, Allah gantikan orang-orang yang baik di sekelilingnya untuk menggantikan mereka yang telah pergi. Yeay, terima kasih sudah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa bahagia ya guys. Love you, bye.